Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Faturrahman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang toharoh, sholat fardu, dan puasa di bulan Ramadan. Baik, yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil ini adalah najis yang lebih mudah dibersihkan dibanding hadas besar. Nah, contohnya itu terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan padat, atau air kencing dewasa yang jumlah kecil. Nah, lalu bagaimana sih cara membersihkannya? Nah, cara membersihkannya itu yaitu yang pertama, basahi area yang terkena najis. Nah, menggunakan air untuk membasahi area yang terkena najis. Lalu yang kedua, bilas dengan air. Nah, setelah area yang terkena najis itu dibasahi, bilas dengan air bersih beberapa kali hingga najis tersebut hilang. Nah, tidak perlu menggunakan sabun kecuali najis tersebut menempel dan kuat. Nah, lalu yang ketiga itu dikeringkan. Setelah membilas dengan air bersih, keringkan area tersebut dengan kain atau tisu bersih. Nah, metode ini juga cukup untuk membersihkan hadas kecil menurut pandangan mayoritas ulama dan Islam. Lalu ada hadis besar. Nah, hadis besar itu adalah kondisi yang menyebabkan seseorang muslim harus mandi wajib. Nah, untuk kembali bersuci. Nah, apa sih yang menyebabkan hadis besar ini? Nah, yang pertama ada keluarnya air mani. Lalu ada berhubungan suami istri, haid atau nifas, menstruasi. Nah, bagaimana sih cara membersihkannya? Cara membersihkan hadas besar ini dengan cara pertama, niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, membaca bismillah, lalu mencuci kedua tangan, lalu membersihkan bagian tubuh yang terkena najis. Nah, lalu kita berwudu. Nah, berwudu seperti wudu untuk sholat, ada beberapa pendapat sebagian ulama mengatakan boleh berwudu penuh sebelum mandi, sementara yang lain mengatakan wudu disempurnakan setelah mandi dengan mengguyur kepala dengan air. Nah, mengguyur kepala 3 kali hingga air mencapai kulit kepala. Lalu mengguyur seluruh tubuh. Nah, mengguyur seluruh tubuh ini pastikan airnya mencapai semua bagian tubuh, termasuk yang tersembunyi di lipatan-lipatan kulit, ketiak, antara jari-jari tangan dan kaki. Nah, yang terakhir adalah tartib. Pastikan seluruh tubuh basah oleh air tanpa ada bagian yang terlewati. Baik, selanjutnya ada syarat sah wudu. Yang pertama ada Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat bersih dari sesuatu yang menghalangi air meresap ke kulit, yang kelima tidak ada pada anggota wudu yang mengubah air, yang keenam mengetahui wudu itu wajib, yang ketujuh tidak meyakini wajib wudu sebagai sunnah wudu, lalu yang kedelapan airnya suci dan mensucikan. Lalu ada rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam tartib. Nah, baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Sholat itu sendiri merupakan puncak penghambaan kepada Allah, di mana perintah ibadah untuk sholat Allah tidak menyampaikan melalui ayat Al-Quran seperti ibadah lainnya kayak zakat, haji, dan puasa. Namun Rasulullah langsung dijemput oleh 2 malaikat untuk menerima perintah langsung dari Allah di langit ke-7, seperti halnya kisah perjalanan Isra Mi'raj. Nah, lalu di sini ada syarat wajib sholat. Yang pertama itu sudah pasti Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Nah, kemudian juga ada syarat sah sholat. Yang pertama suci dari najis atau hadas, yang kedua menutup aurat dengan pakaian suci, yang ketiga berada di tempat yang suci, yang keempat telah masuk waktu sholat, lalu yang kelima menghadap ke arah kiblat. Nah,
Selanjutnya ada rukun sholat. Yang pertama ada niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud dan dengan tumakninah. Lalu yang kedelapan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Lalu yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir. Lalu yang kesebelas membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca salam pertama. Lalu yang terakhir adalah tartib. Nah, lalu terdapat juga sunnah sholat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah abad, yang kedua ada sunnah hayat. Nah, sunnah abad itu disunahkan sujud sahwi jika meninggalkan atau lupa, seperti duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan membaca doa kunut bagi yang biasa memanjatkannya pada sholat subuh. Nah, kalau sunnah hayat itu amalan sunnah yang jika lupa dikerjakan ketika sholat, maka kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Selanjutnya ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama ada murtad. Yang kedua gila. Yang ketiga belum masuk waktu sholat. Nah, yang keempat terkena najis. Yang kelima berhadas kecil. Yang keenam berhadas besar. Yang ketujuh terbukanya aurat secara sengaja. Yang kedelapan bergeser dari arah kiblat. Yang kesembilan hilangnya niat. Yang kesepuluh tidak membaca suratul Fatihah. Yang ke-11 meninggalkan rukun sholat yang lainnya. Yang ke-12 tertawa. Nah, yang ke-13 mengucap salam dan menjawabnya. Yang ke-14 membaca sholawat. Yang ke-15 bergerak di luar gerakan sholat. Yang ke-16 makan dan minum. Yang ke-17 mendahului imam bagi yang berjamaah. Yang ke-18 adanya air bagi yang tayamum. Lalu ada waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, lalu selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama itu niat. Nah, berniat untuk berpuasa di malam hari sebelum fajar. Nah, niat ini dilakukan dalam setiap malam selama bulan Ramadan. Lalu yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, lalu ada sunnah puasa. Yang pertama menyegerakan berbuka. Segera berbuka puasa saat matahari terbenam. Nah, sunnah berbuka dengan kurma atau air. Yang kedua mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu fajar. Yang ketiga berdoa saat berbuka. Membaca doa sebelum berbuka puasa, menjaga lisan dan perilaku, menghindari perkataan yang buruk, menjaga lisan dan ucapan yang tidak baik. Lalu membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan. Lalu yang kelima melakukan sholat tarawih. Nah, menunaikan sholat tarawih setelah sholat isya selama bulan Ramadan. Lalu yang keenam bersedekah. Memperbanyak sedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, lalu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Nah, mengkonsumsi makanan atau minuman dengan sengaja akan membatalkan puasa. Jika dilakukan karena lupa, ya puasanya tetap sah. Nah, lalu yang kedua ada hubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa dan dikenakan kafaroh atau denda. Lalu yang ketiga muntah dengan sengaja. Memuntahkan makanan atau minuman dengan sengaja. Lalu yang keempat haid dan nifas. Nah, perempuan yang mengalami haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan harus mengganti di hari lain. Nah, lalu yang kelima keluar mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja melalui hubungan intim atau cara lainnya. Menghisap rokok. Merokok atau menghisap sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh.
Lalu yang ketujuh ada murtad, keluar dari agama Islam, membatalkan puasa.